Oke teman-teman, di video kali ini saya akan kembali berbagi FR dari grup Telegram ya. Dan mohon maaf untuk yang sudah request untuk dibuatkan contoh soal atau latihan soal. Saya belum bisa membuatkan untuk latihan soal tersebut karena masih ada kesibukan yang saya lakukan ya. Jadi di sini saya hanya akan berbagi FR dulu. Untuk materinya bisa teman-teman untuk cari sendiri di googling ataupun di buku-buku materi pelajaran yang terkait ya. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan FR dari teman kita yang melamar untuk formasi guru sejarah yang sudah ujian SKB. Apa saja FR-nya? Simak sampai habis video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel calon guru baru. Sebelum lanjut jangan lupa subscribe. FR tes sejarah saya kemarin yang pertama masa berburu dan meramu. Nah jadi teman kita ini yang melamar formasi sejarah katanya di soal SKB-nya dia mendapatkan masa purba mengenai masa berburu dan meramu. Jadi teman-teman bisa cari bahannya ya, pelajari tentang masa berburu dan meramu ini ya. Karena di video ini paling akan saya singgung sedikit aja ya, tapi untuk materi lengkapnya bisa kalian pelajari sendiri atau kalian cari sendiri. Nah, jadi teman-teman, untuk masa berburu dan meramu ini adalah suatu masa di mana manusia pada saat itu belum mengenal yang namanya cocok tanam. Jadi manusia purba masih harus mendapatkan makanan dari berburu hewan liar atau mengumpulkan makanan. Karena itu, pada masa ini manusia hidup secara berpindah-pindah atau dikenal dengan nomaden. Nah, jadi manusia purba ini dia berpindah-pindah untuk mengikuti hewan buruan dan juga untuk musim buah-buahan liar. Nah, selanjutnya katanya soalnya itu ada mengenai politik etis. Nah, jadi teman-teman, politik etis ini adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang hutang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan rakyat Nusantara. Dan politik etis ini atau politik balas budi, dia pertama kali muncul itu pada tahun 1890 sebagai bentuk dari desakan golongan liberal kepada parlemen Belanda. Nah, FR yang ketiga katanya dia mendapatkan soal mengenai demokrasi terpimpin. Nah, jadi teman-teman, demokrasi terpimpin itu adalah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Nah, demokrasi ini diumumkan pertama kali oleh Presiden Soekarno pada pembukaan sidang konstituante di tanggal 10 November 1956. Jadi kalian cari aja, search aja lagi ya mengenai demokrasi terpimpin ini. Nah, selanjutnya katanya ada paham-paham kapitalisme, radikalisme, dan lain-lain. Nah, jadi paham-paham ini juga ada ya masuk di soal SKB untuk sejarah. Jadi kalian pahami aja dulu apa itu paham-paham ini dan bagaimana ciri-cirinya serta tokoh-tokohnya ya teman-teman. Nah, jadi kalau paham kapitalisme itu adalah suatu sistem ekonomi di mana perdagangan, industri dan alat-alat produksi itu dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, sedangkan kalau paham radikalisme itu adalah suatu kelompok atau gerakan politik yang kendur dengan tujuan untuk mencapai kemerdekaan atau pembaruan elektoral yang mencakup mereka yang berusaha mencapai republikanisme, penghapusan gelar, redistribusi hak milik dan kebebasan pers, dan dihubungkan dengan perkembangan liberal. Nah, adapun contoh bentuk radikalisme ini yang biasanya terjadi dalam kehidupan bernegara, membuat atau mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, mengajak masyarakat untuk mengadopsi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, menyebarkan kebencian terhadap ideologi negara. Nah, ada pula nih, paham liberalisme atau liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme ini mencita-citakan suatu masyarakat yang diberikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu.
Ada juga paham sosialisme adalah merupakan serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja serta teori-teori gerakan politik yang terkait dengannya. Nah, jadi kalian pahami aja mengenai paham-paham ini ya, atau masih ada paham-paham yang lain kalian pelajari, kalian pahami agar ketika SKB nanti kalau kalian mendapatkan soal seperti ini, kalian bisa dengan mudah menjawabnya. Nah, selanjutnya ada pula nih soalnya organisasi yang dibuat oleh Jepang. Nah, jadi nih teman-teman, selama masa pendudukan Jepang di Indonesia itu, Jepang ini berhasil membentuk berbagai organisasi yang umumnya itu melakukan perekrutan dari rakyat Indonesia sendiri. Organisasi bentukan Jepang ini bertujuan untuk memperkuat kedudukannya di tanah air dan posisinya di Asia itu dalam memerangi sekutu. Utamanya armada perangnya, di mana Jepang mendirikan organisasi-organisasi militer Indonesia agar pasukan militer Jepang itu untuk melawan sekutu bisa bertambah. Nah, organisasi bentukan Jepang tersebut antara lain sekitar ada 7 ya teman-teman, ada Heiho, Peta, Seinendan, Bodan, Fujinkai, Jawa Hokakai, dan ada Jibakutai. Keberadaan organisasi ini tidak hanya mampu memperkuat armada perang Jepang, tetapi juga mampu menjadi alat doktrin bagi rakyat Indonesia. Meski begitu, tak dipungkiri kehadiran organisasi bentukan Jepang itu justru menjadi pemantik perjuangan pembebasan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya ada juga soal katanya mengenai dekret presiden. Nah, jadi teman-teman, dekret presiden ini di tanggal 5 Juli 1959 adalah merupakan suatu dekret yang dikeluarkan oleh Presiden Indonesia yang pertama, yaitu Bapak Soekarno, pada tanggal 5 Juli 1959. Nah, dekret ini berisi tentang pembubaran Badan Konstituante yang dihasilkan pada pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari Undang-Undang Dasar Sementara 1950 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi ada 5 nih isi dari dekret presiden 5 Juli 1959 itu. Yang pertama, yang saya sebutkan tadi, dibubarkannya konstituante. Yang kedua, diberlakukannya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dan yang keempat, dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS yang diberlakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ya, pokoknya untuk materi FR ini kalian cari sendiri dulu ya teman-teman, dan untuk soal-soalnya nanti kalau ada waktu akan saya buatkan. Tapi karena sementara masih sibuk, jadi saya hanya akan membagikan FR dan sedikit materi. Jadi kalian untuk lebih lengkapnya silahkan di searching ya teman-teman, dicari sendiri materinya. Oke, kita lanjut ke FR berikutnya, yaitu mengenai perjanjian Linggarjati. Wah, ada juga nih ternyata tentang perjanjian-perjanjian ya teman-teman. Jadi kalian pelajari juga mengenai perjanjian Linggarjati. Jangan hanya fokus di satu perjanjian ini aja, pelajari juga yang lainnya ya. Jangan sampai kalian mendapatkan perjanjian yang lain. Oke, kita bahas sedikit tentang perjanjian Linggarjati ya. Jadi perjanjian Linggarjati ini adalah suatu perundingan antara Indonesia dan juga Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Makanya dinamakan Linggarjati. Yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Nah, jadi hasil dari perjanjian itu yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan juga Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara RIS atau Republik Indonesia Serikat. Yang keempat, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau Persemakmuran Indonesia Belanda dengan mahkota negeri Belanda sebagai kepala Uni.
Nah, jadi teman-teman untuk perjanjian Linggarjati ini sebenarnya ada pro dan kontra ya di kalangan masyarakat Indonesia. Contohnya saja beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan juga Partai Jelata. Partai-partai tersebut menyatakan bahwa perjanjian itu adalah bukti lemahnya pemerintahan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 6 1946 di mana bertujuan menambah anggota Komite Nasional Indonesia Pusat agar pemerintah mendapat suara untuk mendukung perundingan Linggarjati tersebut. Nah, selanjutnya katanya dia mendapatkan soal SKB mengenai Orde Baru. Nah, jadi Orde Baru itu adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru ini menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Bapak Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru ini berlangsung sekitar dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia itu berkembang sangat pesat ya, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktek korupsi yang merajalela. Nah, soal selanjutnya katanya tentang masuknya agama Hindu dan Buddha. Nah, jadi untuk masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia itu ada teori yang menyatakan bahwa dibawa oleh para Brahmana atau golongan pemuka agama di India. Teori ini didasari oleh pengamatan terhadap prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang kebanyakan itu menggunakan literasi huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Nah, selanjutnya teori Waisya dibawa oleh siapa nama tokohnya? Oh, di sini dia ditanyakan mengenai teori Waisya, di siapa yang mencetuskan atau mengaparkan teori tersebut. Nah, jadi teman-teman, teori Waisya ini adalah teori yang dikemukakan oleh N.J. Krom. Nah, isi dari teori itu yaitu berkembangnya agama Hindu ke Indonesia itu dibawa oleh India golongan pedagang yang berkasta Waisya, makanya dikatakan teori Waisya. Mereka menjadikan munculnya budaya Hindu sehingga dapat diterima oleh kalangan masyarakat. Jadi kalian ingat aja yang membawa teori Waisya ini adalah N.J. Krom. Nah, selanjutnya katanya ada soal mengenai revolusi Amerika. Untuk revolusi Amerika adalah suatu revolusi kolonial yang terjadi pada tahun 1765 sampai dengan 1783. Patriot Amerika di 13 koloni mengalahkan Britania Raya dalam Perang Revolusi Amerika dengan bantuan Prancis, meraih kemerdekaan dari Britania Raya dan mendirikan Amerika Serikat. Untuk lebih jelasnya, kalian baca aja lagi, cari literatur mengenai revolusi Amerika ini. Nah, selanjutnya adalah ada dua peta tentang peradaban. Nah, selanjutnya adalah mengenai prasasti Yupa. Wah, prasasti juga ternyata masuk ya teman-teman. Jadi untuk prasasti Yupa ini adalah suatu prasasti yang merupakan peninggalan dari kerajaan Kutai, termasuk 7 buah Yupa yang memuat prasasti. Namun baru 4 yang berhasil dibaca dan diterjemahkan. Oke, FR sejarah yang selanjutnya adalah kenapa Departemen Penerangan di zaman Gus Dur itu bubar. Pada saat Bapak Abdul Rahman Wahid ini menjabat sebagai presiden pada tahun 1999, ia membuat langkah yang terbilang mencengangkannya. Ia membubarkan 2 departemen atau kementerian yang jadi ujung tombak Orde Baru, yakni Departemen Sosial dan juga Departemen Penerangan. Alasan Bapak Gus Dur pada saat itu, ia ingin peran negara itu semakin dikurangi, sementara mendorong masyarakat agar lebih punya andil dalam membenahi bangsa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kalian cari aja ya teman-teman alasan Bapak Gus Dur untuk membubarkan Departemen Penerangan ini. FR selanjutnya katanya ada mengenai pemerintahan Soeharto. Kemudian Kabinet Wilopo mengenai apa? Oh, ditanyakan mengenai tentang Kabinet Wilopo ini mencakup tentang apa sih?
Nah, oke teman-teman, untuk Kabinet Wilopo ini adalah kabinet ketiga dari pembubaran Negara Republik Indonesia Serikat yang bertugas pada masa bakti 3 April 1952 hingga 30 Juli 1953. Nah, Kabinet Wilopo ini dimisionerkan berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1953 tanggal 3 Juni 1953. Nah, selanjutnya adalah ditanyakan mengenai zaman logam. Oke, jadi untuk zaman logam ini dia terdiri atas 3 zaman ya, yaitu zaman tembaga, perunggu, dan besi. Nah, selanjutnya katanya ada foto toko, ditanya perannya sebagai apa? Foto orang luar negeri. Wah, ada gambar-gambar toko juga ternyata teman-teman. Jadi kalian cari aja toko-toko yang ada dalam sejarah, kalian tatap gambarnya, kalian kenali wajahnya. Jangan sampai kalian juga ditanyakan mengenai gambar dari toko tersebut. Soal FR yang selanjutnya katanya ditanyakan mengenai sejarah itu unik. Selanjutnya tentang Perang Dingin, kemudian hasil kebudayaan Neozoikum, dan juga yang terakhir tentang pendukung teori Persia. Nah, teman-teman, jadi itu tadi beberapa FR untuk profesional guru sejarah yang bisa kalian pelajari, kalian carikan materinya untuk literatur kalian, bacaan kalian ya, untuk mensukseskan ujian SKB nantinya. Nah, selanjutnya dia juga membagikan soal mengenai pedagogik. Ini salah ya, dia kasih judul untuk pedagogik ini profesional, padahal untuk kompetensi profesional itu yang di atas tadi ya teman-teman. Jadi untuk FR pedagogiknya katanya itu yang pertama mengenai protaprosem. Kayaknya untuk protaprosem ini memang di setiap FR pasti keluar, jadi pastikan kalian betul-betul mempelajari prota dan prosem ini dengan baik ya teman-teman. Nah, yang kedua adalah mengenai kaldik, itu dibuat berdasarkan apa? Nah, kemudian FR pedagogik selanjutnya adalah pengayaan dan remedial. Ini memang FR yang beredar tentang studi kasus ya. Kalau untuk pengayaan dan remedial ini, misalnya saja seputaran mengenai dalam satu kelas itu ada sekian yang tidak lulus KKM, sekian yang lulus KKM. Gimana kah cara remedialnya? Nah, untuk cara remedial ini kan ada 3 cara ya teman-teman. Bisa kalian searching sendiri juga dan kalian pelajari sendiri, dimana kalau untuk di atas 50% itu siswa yang tidak lulus KKM berarti harus pembelajaran ulang dengan menggunakan media dan metode yang berbeda. Nah, sedangkan kalau misalnya 20 sampai dengan 50% siswa yang tidak lulus KKM berarti harus belajar kelompok. Nah, yang selanjutnya kalau misalnya di bawah 20% yang tidak lulus KKM berarti melakukan tutor sebaya. Untuk lebih jelasnya bisa kalian cari bahannya, referensinya untuk kalian pelajari sendiri, dan di YouTube itu banyak sih yang sudah membuat materi mengenai remedial dan juga KKM ini ya teman-teman. Jadi bisa kalian tonton karena saya belum ada waktu untuk membuat video pembahasan mengenai hal tersebut atau membuat soal tentang hal tersebut ya teman-teman. Jadi mohon maaf. Oke, katanya untuk pedagogik selanjutnya itu dia mendapatkan soal mengenai indikator itu mengarah kepada apa. Nah, selanjutnya mengenai KI atau kompetensi inti dan KD atau kompetensi dasar. Nah, selanjutnya penilaian yang banyak itu tentang anak yang tidak tuntas. Berarti anak yang tidak lulus KKM ya teman-teman. Mungkin itu mengenai studi kasus lagi nih. Anak yang tidak lulus KKM itu seperti apa? Seperti apa penanganannya oleh seorang guru. Jadi kalian pahami aja dulu tentang hal tersebut ya teman-teman. Nah, demikian video FR kali ini untuk kalian yang melamar formasi guru sejarah. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika videonya masih kurang karena saya tidak memberikan pembahasan yang lengkap atau contoh soal yang untuk FR yang saya bagikan ya teman-teman. Mohon maaf karena waktu yang tidak memungkinkan, tapi kalian bisa cari referensinya sendiri di video YouTube yang lain atau di Google juga banyak ya teman-teman. Oke, sekian video kali ini dan terima kasih sudah nonton, like, komen, dan subscribe. Semoga lulus untuk mendapatkan NIP di tahun 2020 ini. Amin. Oke, sekian video untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.